Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bertemu menjalankan aktivitas ya, seperti biasanya. Oke. Sebelumnya Pak Guru ingin tahu ya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Syukur ya. Pada hari ini semuanya hadir lengkap. Topik yang kali ini, topik yang ingin Pak Guru sampaikan yaitu seperti yang sudah ada di hadapan kalian, yaitu memahami cita-cita. Ya. Dan Pak Guru terima kasih lah ada teman kalian yang sudah membantu menyiapkan ruangan ya, sehingga Pak Guru menjadi siap. Oke. Nah, dari adapun topik ini itu ada tujuannya, ada maksud yang Pak Guru ingin sampaikan ya. Yang izin Pak Guru duduk ya. Ya. Yang pertama, jadi harapannya siswa dapat menuliskan pengertian cita-cita. Nanti setelah baik. Ya, jadi berulang kembali bahwa tujuan dari materi yang Pak Guru ingin sampaikan yang pertama, siswa dapat menuliskan pengertian cita-cita berdasarkan pemahaman kalian nantinya tentunya. Lalu siswa dapat menganalisis hambatan yang terjadi dalam meraih cita-cita. Yang namanya meraih cita-cita itu tidak lepas dari sukses dan gagal ya. Untuk itu kita perlu tahu apa sih yang menjadi hambatannya. Yang ketiga, siswa dapat mengupayakan ya, atau menentukan upaya ya yang dilakukan dalam meraih cita-cita. Kemudian ini kayaknya macamnya tegang ya. Pak Guru jadi tegang nih. Jadi kita relaksasi sedikit ya. Nah, kalian tinggal ikut gerakan Pak Guru ya. Tolong diperhatikan. Halo. Nah, ya. Sederhana kok ya. Sederhana tapi ya, bermanfaat nih ya. Tepuk semangat. Contoh nih ya. Contoh dulu nah ya. Semangat. Yes. Nah, bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Ya, Guru harap kita semuanya sudah bisa siap ya. Ya, oke. Nanti kalau baik, setelah Pak Guru sampaikan materi ini, ya, tentunya Pak Guru berharap nanti kita semua bisa mencurahkan pikiran kita atau mungkin ada yang ingin bertanya ya. Nanti Pak Guru yang bertanya kepada kalian, harapannya itu dari kalian juga bisa merespon Pak Guru ya, menjawab gitu ya. Oke. Nah, selama kegiatan atau sesi kita yang saat ini yaitu 40 menit, jadi mohon pengertian dari adik-adik bisa bekerja sama ya, kita komit supaya kita fokus mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, baik ya. Nah, memahami cita-cita. Oke. Jadi yang tampil di depan itu pengertian cita-cita. Adalah pengertian cita-cita. Dan umumnya sebagian besar dari kita belum paham benar apa itu cita-citanya. Cita-cita adalah pemikiran dari keinginan kita. Itu berdasarkan teori dari Tambuaran 1992.
Cita-cita merupakan keinginan atau kehendak yang selalu ada dalam pikiran. Namanya hidup ini kita pasti punya cita-cita, punya keinginan, ya. Mempunyai tujuan untuk dicapai atau dilaksanakan di kemudian waktu. Cita-cita pada umumnya berkaitan dengan masa depan atau pilihan pekerjaan yang diinginkan. Makanya dari tadi tampilan covernya itu ada berbagai macam pekerjaan atau profesi. Itulah sederhananya cita-cita. Ya. Setiap orang mempunyai cita-cita, macam-macam contohnya. Ya. Masih ada banyak lagi tuh. Ya, tidak hanya itu. Cita-cita erat kaitannya dengan cara hidup yang diinginkan. Kita dapat melihat hubungan cita-cita dengan gaya hidup yang diinginkan, ya. Mulai dari sekarang, misalnya siapa tuh? Malik, ya, dan Sanjago, ya, mereka ikut terlibat aktif di Paskibra. Itu berarti sudah ada style atau gayanya. Oh, dia mau kemana? Ternyata setelah Pak Guru tanya, ada keinginan untuk tentara, ingin polisi, pengaruhi gaya hidup. Untuk menemukan dan mencapai cita-cita, itu terlebih dahulu kita harus memahami diri kita. Di sini ada yang ingin jadi dokter, sudah benar. Berada di kelas depan itu benar, kan? Bagus sebenarnya. Jadi itu sudah ada pemahaman dirinya, ya. Sudah mulai terarah. Lalu serta potensi-potensi yang ada pada diri kita. Misalnya ingin jadi dokter, ya tentunya nilai jurusan harus bagus, diupayakan minimal sesuai KKI, atau kedepannya harus bisa standar dengan kriteria dari fakultas atau jurusan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya dalam meraih cita-cita, kita sering juga mendengar tuh dari teman, adik, tetangga, mungkin juga dari buku-buku, artikel, majalah yang pernah kita baca. Ada yang mudah, ada juga yang sulit, nah. Nah, yang sulit inilah yang dikatakan sebagai hambatan. Bahkan ada yang gagal total, ya. Karena apa yang dicita-citakannya tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Ada terkadang itu, ya, yang memaksakan dirinya. Misalnya dipersyaratkan ya 162 tingginya. Apakah itu dokter, polisi, tentara, ternyata dia di bawah 162. Terus saja memaksa. Nah, sesuatu yang memaksa itu akan menghalalkan segala cara. Mabok, ya. Sebagian orang terkadang tidak berhasil menggapai cita-citanya. Apa penyebabnya? Ini dulu sudah rangkum dalam ada 6 lah gitu ya. Ambil dari sumbernya. Yang pertama ada kurang percaya diri. Dari percaya diri ini, mudah kita ngomong kayak gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya bisa percaya diri? Kenapa menjadi kurang percaya diri? Itu disebabkan dari penerimaan diri, namanya. Misalnya kita hitam, kita tingginya kurang atau pendek. Nah, kita tentunya harus berupaya yang tinggi tadi, yang pendek tadi, ya olahraga, resto, renang, lari, makan makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, gizi jangan ditambah dengan minum susu, contoh, supaya bisa meningkatkan rasa itu. Lalu yang kedua, kurang ambisi, ya, kurang greget, ya, bahasanya itu yang mudah, ya, kurang serius, ya, hanya sekedar, ya, kalau bisa, gitu. Ya, mau coba-coba, tidak ada kata coba-coba, ya. Karena kalau Sun
Malik contohnya, atau Ansik ke Kupang kan butuh biaya ya. Jangan coba-coba, persiapkan ya. Oke, jadi ambisi kita jaga ya, keinginan kuat kita ya. Takut akan kegagalan ya. Jangan takut mencoba ya. Namanya hidup, gagal, berhasil, paling wajar ya. Jadi kita terus mau belajar, memperbaiki. Selanjutnya, yang keempat ini terlalu sibuk, ya. Terlalu sibuk di sini, maksudnya lebih pada tidak sibuknya dengan cita-cita tadi, tapi sibuk dengan yang lain. Mau jadi pemain bola, tapi sibuk dengan main voli. Ingin menjadi pemain profesional, ya? Bola profesional. Contohnya Cristiano Ronaldo, Messi, suksesnya. Kita butuh sibuk dengan hal yang seperti itu ya. Meluangkan waktu, mengorbankan waktu kita, sibuk dengan hal yang menjadi target kita. Yang kelima, itu tidak tahu harus memulai dari mana. Nah, kalau di sekolah, kalian bingung, gimana ya? Maka kita sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain. Insya Allah, saya sebagai guru BK yang memang ditugaskan, diberi tanggung jawab, membimbing kalian, itu siap ya. Jangan takut ya. Guru punya kode etik dalam bekerja, intinya kalian percaya kepada Pak Guru, maka Pak Guru akan membantu kalian. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ayo, jangan tegang ya. Jadi kalau begitu nanti bikin Pak Guru juga tegang ya. Ya. Lalu yang keenam itu menjadi hambatan pendapat orang lain. Kamu kurus, ya, kamu tidak bisa seperti kakakmu. Nanti dibanding-bandingkan ya. Waktu itu saya, Mas Udan tidak cocok di kerja di Yamaha, ya. Soalnya Yamaha di motor besar ya. Tapi dengan tanggung jawab, menjalankan sesuai dengan aturannya, saya bisa menjalankan dengan normal. Sebelum saya akhirnya resign ya, keluar berbaik, undur diri karena saya lulus di Kementerian Sosial. Dan ujung-ujungnya saya pun beralih menjadi seorang guru, kembali ke role-nya saya sesuai dengan basicnya saya, seorang guru BK. Saya mendapatkan pegawai negeri saya. Itulah proses perjalanan hidup manusia. Dulu masuk BK saya banyak ditentang oleh keluarga. Awalnya kan saya di matematika. Karena kondisi saya bekerja sulit saya untuk bagi waktu, akhirnya saya memilih ada yang menyarankan coba di BK. Awal dari yang diremehkan, sekarang ya sudah diperhitungkan. Jadi jangan terlalu takut ya. Kalau kita ada yakin tadi itu ya, bahwa kita bisa, gitu ya, ditambah dibantu lagi oleh orang yang bisa memberi bantuan, contohnya guru BK Anda, atau mungkin konselor di luar sana, rasa bisa. Oke, selanjutnya, jika kita ingin meraih cita-cita, tentu harus ada upaya, usaha. Kesuksesan itu tidak hadir begitu saja. Proses. Di SMA ini kalian diproses selama 3 tahun. Dibentuk, dibuat sedemikian rupa. Gimana sih upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama, apa? Diri. Nah, tadi Pak Guru sempat sampaikan gitu kan. Jadi kita perlu ini kenali diri kita sendiri, ya. Bakat, minat, potensi kita, potensi cara akademik kita itu kita harus tahu.
boleh jadi kita memang berada di IPA, tapi kok nilai-nilai non eksakta kita ya, yang bukan jurusan kalian ini kok tinggi. Karena manusia ini berubah, dinamis. Tidak apa-apa. Kalau kita itu di dalam ilmuwan saya namanya peralihan karir. Setelah tamat, jangan paksa diri nanti bilang ke orang tua, ini loh mama, ya, hasil akademik saya, rapot saya, ternyata saya cocoknya sini ya. Misalnya bahasa Indonesia-nya tinggi ya, bagus, public speaking-nya bagus, lomba-lomba kan ada ya, ancis dengan amsi nanya. Bisa jadi ada ya, komunikasi yang bagus, HI misalnya. Kita harus ada penerimaan diri ya, syukuri nikmat yang ada. Kita nggak maaf keriting ya. Kita ini makhluk Tuhan kan ya. Oke, yang kedua apa? Lakukan apa yang Anda bisa sekarang. Ya, mulai dari sekarang. Mulai dari diri sendiri, mulai saat ini. Guru pernah sampaikan itu di pagi ya. Khususnya waktu itu apel bendera. Ya. Harus ada kita memulai ya. Mulai dulunya, mulai dari diri. Harus ada keyakinan ya bahwa ya saya bisa. Ragu itu pasti ada. Ya. Guru juga dalam proses kehidupan guru ini juga sebagai guru pun masih juga terkadang tuh ada keraguan. Tapi syukurnya masih ada tempat bergantung pada Tuhan, masih ada orang-orang tua, ya, senior-senior saya, istri saya yang mendukung. Yang ketiga, ada banyak jalan terjal yang harus Anda lewati agar bisa berada di puncak kejayaan. Mau tes tentara, ada berapa banyak yang sudah memang digagalkan atau digagalkan dalam arti karena tidak memenuhi syarat, baru berkasnya aja, belum mengikuti tes fisiknya atau polisi juga. Yang lamar 1000-an, yang diambil hanya puluhan, bahkan belasan. Maka terjadilah saling sikut. Orang berupaya bagaimana supaya bisa menang. Untuk saat ini mungkin belum kita rasa. Atau mungkin sudah ya pernah merasakan saat anjis, saat kompetisi gitu. Pernah. Ya. Ada banyak sekolah, ada banyak siswa ya. Kompetitor kita ya namanya. Gitu ya anjis. Ya. Hamsi gimana rasanya? Tegang. Ya, tegang. Gimana? Tegang? Iya, ya. Seperti itulah ya. Maka dari itu prosesnya tentu harus dipersiapkan dengan latihan, ya, persiapan yang baik. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Oke. Yang keempat, percayalah pada kemampuan diri. Tadi itu di dalamnya ada berarti membanding-bandingkan ya. Kita dengan kakak kita atau saya yakin lah kalian tidak suka dibanding-bandingkan dengan saudara kalian ya. Oke. Yang kelima, ya, namanya itu pasti ada negative thinking, positive thinking. Ya. Ingat bahwa kita punya agama ya, kita punya nilai-nilai ya. Manakala kita tidak suka, ya, cobalah untuk lebih sabar ya, memahami orang lain. Ya. Karena
Nah, pahit manisnya kehidupan ini, inilah ujian ya, tantangan gitu ya. Oke, yang keenam, Ingat untuk selalu fokus. iya, fokus pada apa? Fokus pada cita-citanya. Iya, masa depan, cita-cita, keinginan. Oke, baik. Dari 3 submateri ini, ya. Selanjutnya kita buka ruang ya, ruang untuk bertanya apa yang ingin ditanyakan atau apa sih yang ingin disampaikan gitu ya. Pak Guru persilakan. Sudah silakannya. Angkat tangan dulu ya. Bertanya. Yang malu-malu nak, ya? Yang ragu-ragu, ya? Hidup ini banyak keinginan. Jangan takut naik. Gimana? Nancy mungkin? Apa Nancy? Ini kan ditanyakan atau dari pembahasan ini apa yang Nancy ingin tanggapi? Ya, Nancy? Jangan teman sendiri kok ini, bisa merasa malu ya. Gimana sih? Kalau belum dari suster itu, dari haji itu, imam itu termasuk cita juga. Tentu ya. Itu kan keinginan kan? Ya. Masa depan ya. Ya. Sebuah harapan. Atau ya, yang sampai Ansi memang pingin sebagai pelayan, istilahnya pelayan jemaat ya, pastor, suster ya. Minta maaf ya, mungkin Pak Guru salah penyebutannya, mohon dikoreksi ya. Itu kan ada istilah-istilah dalam agama Katolik ya. Tolong, Guru ini kan anak Pak Guru Muslim, jangan sampai Pak Guru salah. Gimana? Zubair? Zubair ingin jadi tentara. Nah, melihat dari mungkin sudah mulai menganalisis atau menganalisa, membayangkan bagaimana hambatan Muna. Sudah pernah mengukur tidak dengan syarat-syarat yang ada gitu? Mungkin mempersiapkan biayanya. Ini mana? Kaitan dengan cita-citanya Zubair? Sudah ada cita-cita Zubair? Cita-citanya apa? Polisi. Polisi ya, sama seperti San. San sendiri? Apa yang ingin disampaikan? Cuma saya Pak. Oh ya, silakan. Apakah ada cara lain? Apakah ada cara agar kita tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain tentang diri kita? Tentu ada, Nana. Ya. Bagaimana caranya? Kembalikan pada diri kita sendiri, refleksikan pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa berpikir positif, nah, yang ada ya kita hanya emosi, marah aja. Kita tahunya juga tidak ingin disalahkan. Misalnya Pak Guru ya, ingin jadi apa? S2 gitu. Tapi Pak Guru malas gitu. Tapi apa? Memaksa diri. Misalnya memaksa orang tua ya, karena kebetulan orang tua mampu gitu, bisa minta uang gitu supaya saya bisa S2. Padahal yang sebenarnya saya tidak mampu karena saya malas gitu.
Bagaimana? Hamsi, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, kembalikan kepada diri kita sendiri, ya. Agar kita tidak mudah terpengaruh. Atau mungkin ada contoh dari Hamsi sendiri, contohnya gimana? Perkataan orang tersebut itu. Perkataan yang lemah kan gitu ya, Hamsi? Contohnya apa? Contoh yang gampangnya gitu. Waktu Hamsi ikut lomba gitu, pernah dibilang tuh kamu tidak bisa juara gitu nah. Iya, Pak. Iya. Kita refleksikan pada diri kita buktikan dengan ya kita berlatih. Contoh ingin bertanya supaya kita tidak ragu-ragu, tadi Hamsi kan bagus ya, dicatat dulu ya. Nah, biasanya kita itu malu, takut kan. Nah, caranya kita catat ya. Yang catat kan catat diri sendiri ya. Dilakukan oleh diri sendiri mas ya. Nah, begitulah. Daripada kita bisik-bisik. Biasa itu. Karena tadi kurang percaya diri ya. Bagaimana Hamsi? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Yang lain? Malik mungkin? Nona? Bagaimana? Mana cita-cita apa tadi? Kenapa jangan takut? Wow. Dokternya dokter apa nih? Kan dokter ada dokter hewan. Dokter hewan ya? Tapi sudah mulai mengetahui hambatannya atau upayanya. Beberapa alumni kita ada kok yang menjadi dokter hewan. Sudah mengetahui tidak apa nanti kesulitannya. Misalnya dalam proses untuk masuk menjadi seorang mahasiswa kedokteran hewan, sudah diketahui tidak? Sudah, Pak. Biayanya besar nah, itu cukup besar. Untuk awal itu beberapa kampus mematok ada yang 500 juta, itu termasuk murah. 500 juta ya. Beberapa kampus murah maksudnya itu dalam ukuran yang pada umumnya. Maka kita harus mengetahui potensi termasuk orang tua, kemampuan finansial, ekonomi orang tua kita harus ketahui. Minta maaf, orang tua pekerjaan, penghasilan per bulan, kami taksir aja. Tapi tanahnya banyak ya. Kalau tanah banyak dijual ya. Untuk modal awal ya. Bisa ya. Bisa. Yang lain? Yo. Oh iya. Mana? Betul saat ini misalnya setiap orang punya cita-cita yang berbeda. Padahal saudara kembar sendiri. Padahal dengan saudara kembar sendiri itu cita-citanya berbeda. Padahal berasal dari lingkungan yang sama, keturunan yang sama, tapi punya pandangan tentang kehidupan itu berbeda. Baik, terima kasih ya. Hidup itu normal ya. Ada yang sama, ada yang beda. Lahir dari rahim yang sama, hidup di lingkungan yang sama. Kenapa bisa berbeda? Pengalaman belajarnya berbeda. Nah. Waktu lahirnya berbeda. Nah. Pengalaman hidupnya itu di masa sekolah. Tuhan memang pada dasarnya Tuhan sudah ciptakan kita berbeda. We are is different. We are special. Ya. We are unique. Itu sudah menekankan, teori-teorinya sudah berbunyi seperti itu nah ya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Supaya kita kembali juga kepada diri kita ya. Untuk mengenal diri kita. Bagus sekali pertanyaannya. Pengalamannya itu nah dalam prosesnya.
Kan tidak langsung lahirnya 5 sekalian ya. Lalu sekolahnya bersamaan semua ya. Gitu. Contohnya di Maponggo ini kan ada berbagai macam bidang pekerjaan ya anak-anak. Iya. Karena hidup ini pilihan. Dalam hal jangankan cita-cita, makan aja misalnya ada menunya sayur, ya kan, tahu, tempe, sambal. Ayam bagus. Enak itu ya. Nah, bisa jadi ada yang lebih sukanya ke ayam. Ada juga yang tidak terlalu, bahkan tidak mau sama sekali. Dia memilihnya ikan. Nah, pada dasarnya saja nak ya, dengan kita ini sudah berbeda. Kaitan dengan cita-cita itu lebih pada pengalaman hidup kita, dan perjalanan kita. Mulai dari kecil tadi itu nah ya, kan kita tidak hanya hidup di lingkungan kita yang tadi lingkungan masyarakat, kita beralih ke lingkungan belajar. Bisa dimengerti? Bisa. Mantap ya? Ya. Yang lain mungkin yang ragu-ragu? Masa depan memang tidak bisa kita tentukan ya, tapi bisa kita rencanakan. Ya, maka mulai dari sekarang harus direncanakan. Kenapa? 1, 2, 3, 4, atau 5 pun tidak apa-apa. Manakala gagal yang satu, masih ada pilihan lainnya benar sekali. Ya, ada. Sehingga kita tidak kecewa, kita tidak patah arang. Aduh, bagus, Zubair ya. Zubair malu-malu. Jangan malu-malu Zubair ya. Ini lagi gitu ya. Biar lagi. Keras. Takut. Itu berani. Ya. Pada sisi ini, di satu sisi kita jarang-jarang komunikasi seperti ini nah ya. Nanti kalian cenderung kaku ya. Jadi manfaatkan ya. Inilah kesempatan kita menggunakan apa yang kita ingin ketahui terkait dengan cita-cita ya. Oke, masih ada? Ya. Yakin sudah tidak ada? Ya. Sudah bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik ya. Sudah bisa dimengerti, Guru ingin membagikan kepada kalian, saya perlu tahu ya, bagaimana sih pemahaman kalian tentang memahami cita-cita. Sudah ada di tangan Pak Guru tentang kerja sekolah didik yang akan Pak Guru bagikan, dan mohon segera untuk kalian isi ya. Jawab jawabannya sesuai dengan pikiran yang sudah kalian pahami, materinya sampaikan. Tidak mempengaruhi pada nilai pelajaran ya. Ya. Langsung di sini ya namanya. Oke. Guru beri waktu 5 menit ya. Ya, Pak. Isi, ya isi.
lembar yang ini angketnya nanti baru begini, nanti baru dikumpulkan. Yang itu dulu ya, yang rekap videonya lebih dulu ya. Tidak, yang ini lebih dulu. Untuk lembar angket ini setelah kegiatan baru diisi ya. Setelah nanti dia setelah sudah. Oke. Iya, tanda tangan. Keren dah, pokoknya kalian tulis nama dan tanda tangannya. Berdasarkan pemahaman boleh ya, jangan kaku ya. Ya, gimana? Baik, sebentar ya, kalau gitu sebentar baru dikumpulkan biar aja dulu di situ. Setelah kegiatan baru kita kumpulkan. Nah. Oke, semuanya sudah ya? Nah, dipegang dulu. Nanti sebentar baru kumpul. Nah, di situ juga ada mohon diisi lembar angket evaluasi nanti ya setelah kegiatan tapi nak ya. Oke. Baik, setelah kalian mengisi ada yang intinya nanti aja ya. Angketnya. RKPD
lagi lembar kerja siswa itu. Guru berharap karena kalian bisa memahaminya, bisa dipahami ya materi ini. Salah satu dari kalian mungkin atau ada yang bersedia untuk menyimpulkan apa sih hasil dari kegiatan kita ini, mungkin berupa manfaatnya gitu ya, atau makna dari kegiatan kita pada kali ini ya. Salah satu di antara kalian, guru harap bisa mewakili gitu ya. Siapa yang bersedia? Oh, iya. Baik, guru persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada saat ini saya ingin menyimpulkan materi yang dijelaskan oleh Pak Guru tentang memahami cita-cita. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian cita-cita, yaitu sesuatu yang menjadi tujuan, sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang di masa depan. Dan tentu saja untuk mencapai sebuah cita-cita pasti ada banyak tantangan, rintangan dalam menjalani proses tersebut. Tapi kita harus punya rasa percaya diri, punya rasa konsisten terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Kita fokus, jangan mudah terpengaruh terhadap perkataan atau pikiran orang lain yang membuat kita down. Terus yang terakhir, saya ingin menunjukkan bahwa kegiatan kita pembelajaran kita pada siang hari ini sangat berguna bagi kita masing-masing, dan khususnya sebagai anak bangsa penerus masa depan. Kita tentu punya cita-cita untuk terus mengelola bangsa ini, dan dari pelajaran ini kita punya sesuatu yang baru, bahwa kita harus terus berusaha, terus kita percaya diri untuk sesuatu yang kita inginkan di masa depan. Baik, kita dari Aziz, duduk. Yang lain mungkin? Hamzi? Oh, silakan. Zubair? Silakan. Mungkin bisa ambil di depan. Silakan. Tidak apa-apa. Di sini. Guru silakan. Ya. Aki, kilos ya. Ini dia nih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagaimana kita memahami cita-cita kita untuk masa depan, tidak terlepas dari usaha. Ketika kita berusaha dengan tekad kita orang timur, bekerja sambil berdoa. Jos nih ya. Mantap. Yang dari kaum Hawa mewakili Ibu Pertiwi negeri ini ya. Ayo, ladies, tidak perlu tunjuk teman. Pak Guru ingin kesukarelaan kalian ya. Sampaikan aja. Kalau tidak nyaman berdiri di depan, boleh dari belakang, angkat tangannya. Oke, oke, silakan Nona. Boleh. Siap. Pak Guru silakan waktu dan kesempatannya. Saya merasa dari materi yang sampaikan hari ini, yang penting untuk mendapatkan cita-cita masa depan itu tekad yang kuat di masa sekarang, dan persiapan yang matang itu juga menjadi sesuatu yang diharuskan agar kedepannya itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, ya. Keberanian Nona, wah luar biasa ya. Pahlawan milenial untuk Cut Nyadin ya. Cut Nyadin itu mungkin yang lama, ya. Cut Nyadin versi baru ya. Keberanian dalam keterbatasan kita, kekurangan kita di wilayah timur, tapi kita tetap harus mau berusaha ya. Orang lain di bagian barat boleh dengan fasilitas yang ada mendukung ya. Tapi kita harus mulai dengan keberanian ya. Karena mahal keberanian itu ya. Untuk menjadi juara baru-baru ini ya, kompetisi juara dipandang oleh negara lain, ada
persaudaraan badminton, bulu tangkis, nasional ya. Meskipun ada hal-hal yang mengganggu seperti tidak bisa terlibat, itulah ya. Di situ nilai sebuah perjuangan keberanian. Terima kasih Nona. Ya, baik. Terakhir dari Pak Guru merangkum semuanya. Yang pasti anak-anak hebat, kalian bisa memahaminya sesuai dengan pemahaman kalian. Yang tidak tampil pun Guru apresiasi karena sudah mau mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Materi memahami cita-cita ini adalah petunjuk bagi kita untuk masa depan. Contoh sederhananya, Guru analogikan dengan jam. Pasti kalian familiar ya dengan jam ya? Jam dinding atau jam tangan. Itu adalah petunjuk waktu. Dengan memahami cita-cita, ini menjadi petunjuk masa depan kita. Arah, semangat ya, yang membuat kita bergairah dalam hidup, gairah hidup. Orang boleh mengatakan kita banyak kekurangan, uruslah ini dan itu. Tapi petunjuk inilah yang tetap harus kita jaga. Jaga baik-baik, jaga baik-baik. Ada lagunya itu nah. Jaga baik-baik. Ya. Jaga baik-baik ini ya. Petunjuk ini dalam mengarahkan masa depan kita. Karena kalau kita tidak memiliki arah masa depan, tidak bisa memahami cita-cita kita, maka kita yang terjadi adalah banyaknya alumni SMA maupun Pongo yang bingung, confused. Ya, bahasa Inggrisnya confused. Bingung. Tidak tahu harus mau berbuat apa. Kalau sudah bingung nanti akan lama-kelamaan menimbulkan rasa jenuh. Ya? Nah, untuk itu maka Pak Guru hadir memberi bimbingan bagaimana memahami cita-cita, bagaimana memberi petunjuk kepada anak-anak. Terima kasih atas perhatian waktu yang kalian berikan. Ya, di akhir, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, tentunya sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan yang Maha Esa, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Aku minta ketua kelas, halo ketua kelas, iya, ketua kelas, nanti kita ya, salam doa. Oke, bisa Guru berikan waktu dan pasir. Yang terlalu tegang ya. Oke, mantap ya. Oke, kalau minta berdiri silakan boleh. Kalau dia bilang tergantung instruksi. Kalau minta kita menginstruksikan kita untuk berdiri, mari. San, halo sayang. Ya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Saya berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik. Kami berterima kasih atas segala berkat dan perlindungan sepanjang hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar banyak Tuhan. Semoga apa yang kami belajar hari ini dapat kami tuangkan dan kami bisa jauh untuk meraih cita-cita kami. Tuhan, kami akan pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami bisa tiba di rumah masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Nama tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terakhir kita tolong berdiri.